Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raike Surahman dengan NIM 1920 60 40 23. Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik komunikasi bisnis. Yang pertama, pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis ini merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Komunikasi ini bisa diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan verbal maupun verbal, di mana di dalam komunikasi tersebut berisi pendapat, ide, gagasan, maupun informasi. Komunikasi ini dapat dilakukan secara personal maupun kelompok. Menurut Joko Purwanto, unsur di dalam komunikasi ini ada 5, yaitu komunikator. Yang dimaksud komunikator adalah siapa yang menyampaikan komunikasi. Yang kedua yaitu pesan. Pesan ini ialah apa yang disampaikan di dalam pesan ini. Pesan apa yang ada di dalam komunikasi ini, ide serta gagasan-gagasan maupun informasi. Yang ketiga, media. Media ini ialah bagaimana cara komunikator menyampaikan pesan lewat media apa? Apakah lewat komunikasi secara verbal, secara langsung atau tidak. Yang keempat, komunikat. Yang kelima itu efek. Efek ini ialah sesudah pesan disampaikan melalui media, apa efek atau impact atau impact yang terjadi sesudah pesan itu disampaikan. Selanjutnya, bentuk dasar komunikasi. Bentuk dasar komunikasi itu dibagi menjadi 2, komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Apa itu komunikasi nonverbal? Maksud saya komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini teknik yang dimana menyampaikan gagasan atau ide, mengekspresikan opini, menjawab pesan, dan pendengar yang baik. Komunikasi verbal ini disampaikan bisa secara lisan atau tulisan. Contohnya seperti ini. Misalkan kita berkomunikasi verbal melalui tulisan. Contohnya yaitu laporan bisnis, proposal, memo, dan lain-lain. Contoh komunikasi verbal secara lisan yaitu diskusi, presentasi, briefing, negosiasi, dan wawancara. Kita lanjut komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini menurut laporan psikologi bahwa lebih dari 90% pesan yang disampaikan melalui komunikasi nonverbal, yaitu 55%-nya bahasa tubuh, 38%-nya nada bicara, dan 7%-nya adalah kata yang disampaikan. Nah, hal-hal yang penting di dalam komunikasi verbal yaitu ketika kita berinteraksi, kita harus kita harus punya poin-poin yang ini. Yang pertama, ekspresi wajah. Yang kedua, body language. Yang ketiga, simbol, logo, atau sandi-sandi. Yang keempat, uniform. Yang kelima, suara. Yang keenam, warna. Dan yang terakhir, jarak saat bicara. Berkomunikasi menggunakan tubuh, termasuk gerakan, gestur, postur, dan kontak mata, merupakan hal penting dalam aspek komunikasi bisnis secara nonverbal.
proses komunikasi. Menurut Bove dan Thiel, proses komunikasi itu ada 6. Yang pertama, pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. Maksudnya adalah sebelum proses penyampaian pesan dapat dilakukan, maka pengirim pesan atau sender harus menyiapkan ide atau gagasan apa yang ingin disampaikan kepada pihak lain atau receiver. Ide diperoleh dari berbagai sumber. Yang kedua, pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. Maksudnya di sini, dalam suatu proses komunikasi, tidak semua ide dapat diterima atau dimengerti dengan sempurna. Seperti yang telah diketahui, pendapat atau pesan itu tidak harus ditelan secara mentah-mentah, bisa harus ditelaah, dikoreksi, dan diganti dengan ide atau pesan yang bagus. Yang ketiga, pengirim menyampaikan pesan. Setelah mengubah ide-ide ke dalam suatu pesan, tahap berikutnya ialah memindahkan atau menyampaikan pesan melalui berbagai media agar informasi ini bisa tersampaikan kepada si penerima pesan. Bisa melalui media sosial, dengan komunikasi verbal, atau dengan komunikasi non-verbal. Yang keempat, menerima pesan. Komunikasi antara seseorang dengan orang lain akan terjadi bila mengirimkan pesan dan menerima pesan tersebut. Jika mengirim sepucuk surat, komunikasi bisa berjalan bila penerima surat telah membaca dan memahami isinya. Yang kelima, penerima menafsirkan pesan. Nah, setelah menerima suatu pesan, tahap berikutnya ialah bagaimana ia menafsirkan pesan tersebut. Suatu pesan yang disampaikan, pengirim harus mudah dimengerti dan tersimpan di dalam benak pikiran. Selanjutnya, suatu pesan tersebut baru dapat ditafsirkan benar-benar bila penerima pesan telah memahami apa yang dimaksud oleh pengirim pesan. Yang keenam, yang terakhir, penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Ini bila kita sebut nama lainnya adalah feedback. Feedback ini adalah penghubung akhir dalam suatu komunikasi. Ini merupakan tanggapan dari si penerima ke pengirim pesan untuk menilai pesan tersebut sudah efektif atau belum, sudah bagus atau belum. Ibaratkan ini sebagai timbal balik dari si penerima dan pengirim. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.